Di video kali ini gua akan sulap kolam yang awalnya kayak begini menjadi seperti ini. Ikuti terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Langkah pertama yaitu kita melakukan penggalian. Jadi karena ini adalah kolam bekas, maka penggaliannya nggak semuanya ya. Jadi cuman sedikit memperdalam kolamnya. Nah kebetulan kolam ini kita akan bikin kedalamannya 1 meter. Jadi kita gali sampai 1 meter, 1,2 meter lah. Jadi supaya ada spare untuk nanti pengecoran dasar. Pokoknya kedalaman kolam pas jadinya itu 1 meter gitu. BTW kolam ini ukurannya 2,8 kali 3,7 meter. Itu sudah termasuk filternya ya nanti teman-teman. Dan kedalaman jadinya itu 1 meter. Nah setelah penggalian selesai, kita mulai membuat jalur pembuangan air. Karena di kolam ini jalur pembuangannya nggak ada ya. Jadi kita mau nggak mau kita harus bikin saluran pembuangan yang baru, biar nanti ada saluran pembuangannya. Ini di sini nanti overflownya ke sini jatuhnya. Nah nanti terus kalau backwash juga nanti dari sini nanti langsung ke sana. Buang ke got. Kurang lebar apa ya? Apanya? Itunya. Bak kontrolnya. Cukup nggak? Cukup ya. Oke. Enggak, kalau ya dibikin. Ini kan harus, ini kan udah pakai. Ini 30. Bak kontrol 30. Oh ya udah aman berarti. 30. Kurang itu 30. Nah. Pipa pakai pipa 4 in. Oke lah, sip. Ini adalah pemipaan dasar untuk kolam koinya. Jadi sebelum di plester, ini kita tata dulu nih pipa-pipanya. Nah, kenapa pemipaan ini cukup penting? Karena pemipaan ini harus benar-benar perfect, sempurna. Kalau enggak, ya susah, amburadul, kolamnya bisa dibongkar lagi. Jadi pemipaan ini cukup penting. Kalau salah jalur, salah arah, atau pipanya pecah atau bocor, itu sudah selesai. Karena pemipaan itu cukup sensitif ya, cukup penting. Nah, nanti ini pipa-pipa ini akan dipelur sedikit. Nah, dipelur. Jadi ini pipa ini ditanam dulu, nanti ini dikasih semen. Ini dipelur semen untuk dasaran cor. Jadi pipa-pipa ini nanti ada di dalam cor.
Nah, ini sementara pipa yang di dasaran. Nanti yang di sebelah sini pipa air keluar kita belum pasang. Nanti setelah ini dipelur yang atas-atas sebelum dicor, nanti kita pasang pipa-pipanya. Oke, jadi pipa 2 ini itu untuk bottom drain 2. Kita pakai 2 karena kolamnya gede, debitnya kalau 1 pasti kurang, akan tekor nanti di sebelah sana di chamber terakhir. Kemudian ini untuk backwashnya nanti kita cor semua. Jadi untuk bikin kolam, jadi kita cor semua kelilingnya, semuanya dicor sampai benar-benar nggak bocor. Terus sekatnya nanti setelah dicor baru kita bikin sekat di sini, sekat-sekatan untuk filter. Kondisi yang baru di plaster, baru dipelur. Jadi sebelum dicor ini dipelur dulu nih. Nanti setelah dipelur rata, jadi peluran ini untuk dasar pengecoran nantinya. Jadi setelah dipelur pipa-pipanya juga udah ditanam, posisi-posisinya juga udah sesuai. Nanti baru kita lakukan pemasangan besi, muter keliling, gesting, baru dicor. Jadi banyak yang tanya ya, kolam koi itu sebaiknya dicor atau boleh nggak sih bisa pakai bata merah aja? Nah, sebetulnya ini tergantung dari kondisi di lapangan ya, seperti apa kontur tanahnya dan seperti apa besar kolamnya itu seberapa gitu. Jadi tergantung dari kondisi di lapangannya. Tapi menurut gua cor adalah yang paling aman gitu. Nah, nanti untuk segmen cor ini akan gue bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan video gue selanjutnya. Ya, jadi ini saya mau nunjukin pemipaan di kolam ini. Nih ya, ukuran kolam 3x7, 3x7 aja deh, 3x7, terus lebarnya 2,8 nih, 2,8 ya. 2,8 nih. Saya akan tunjukin pemipaannya. Ini karena pemipaan itu cukup penting. Jadi ini kolam udah dikasih besi, tinggal dikasih backcasting baru dicor. Nah, sebelum dicor saya akan ngasih tahu pemipaannya. Jadi sebelum dicor saya kasih tahu dulu nih. Karena pemipaan itu penting. Karena kalau pemipaan itu salah, ya udah selesai kolam kalau udah dicor. Yang pertama ini bottom drain 2. Bottom drain ini ada 2 BD. Ukurannya 2,5 sampai 3 in sih masih oke. 2,5 masih oke. Kita pakai 2,5, ada 2. Nanti ini kan
chamber ada di sini nanti. Jadi chamber ada di sini. Nanti setelah dipelur semua, dicor semua, nanti di sini dikasih chamber. Nah, sebelum lari ke situ, kita ke pemipaannya dulu, karena pemipaan penting banget ya. Jadi bottom drain 2 ini adalah bottom drain ya. Ini untuk nyedot kotoran, nyedot air dari kolam. Dari sini air akan tersedot ke lubang ini nih. Nah, ini nanti lubang untuk bottom drainnya di sini nih. Air akan keluar. Nah, kemudian dari sini nanti akan ada sekat gitu ya. Terus pipa ini dulu nih. Ini pipa chamber backwash. Pipa backwash chamber pertama. Ini pipa chamber backwash kedua, ketiga, keempat. Nah, ini nanti bukaannya di sini. Ini bukaannya di sini nanti. Jadi, kalau sistem seperti ini, misalnya kita mau nguras chamber yang kedua aja ya, kita tinggal buka yang sebelah sini. Buka. Jadi, yang airnya yang habis itu yang 2 aja gitu. Jadi nggak semua habis. Ada juga itu yang cuman pipa 1 terus cuman dikasih T gitu doang buat backwashnya. Nah, kelemahannya ya itu tadi, ketika mau nguras yang chamber 2 doang, kita harus nguras semuanya. Copot 1, jadi semua kekuras semua. Ini fungsinya backwash. Backwash itu apa ya? Backwash itu untuk membersihkan kotorannya. Jadi kita nggak perlu nguras kolamnya. Kalau mau bersihin filternya, hanya filternya aja yang dibersihin, cukup di backwash, kita bersihin, udah beres. Oke, jadi yang di bawah-bawah ini udah selesai. Ini bottom drain tadi, ini pipa backwash ya. Tipsnya ya, pipa itu ketika kita masang pipa di kolam, jangan sampai ada kebocoran. Jadi harus rapat, karena pipa ini dicor. Kalau pipa sampai pecah, bocor, atau kurang rapat, udah selesai, nggak bisa dibenerin. Jadi benar-benar harus rapat dulu, pipa harus sempurna, baru ini bottom drain, apa sih namanya, backwash. Ini harus lebih besar dari pipanya, jadi nanti dia ditutup gitu. Oke ya, kita berlanjut ke sini pemipaan sini. Memang cukup rumit, tapi gue akan coba jelasin satu persatu. Nah, untuk pipa ini pipa setengah in, ini untuk aerator nanti. Kita pakai aeratornya cuma 1 di sini, nggak pakai yang lain. Kita pakai yang satu pipa. Kemudian ini pipa 2 in, ini akan lari ke sini nanti. Ini untuk waterfall. Nanti air mancurnya di sini nanti, gitu. Salurannya ini. Kemudian pipa yang kedua ini 2 in juga kita pakainya. Dia lari ke pembuangan. Jadi nanti kalau kita mau nguras chamber sini, kita misalnya mau nguras, kita pembuangannya udah langsung ada salurannya, langsung di got, nanti langsung lari ke got. Kemudian apalagi? Oh, ini pipa 1 in, ini nanti untuk arus bawah di tengah, arus tengah. Kemudian dia akan ke sana lari. Itu buat arus bawahnya di situ nanti. Ini ada arus bawah di sini. Jadi kenapa harus ada arus bawah? Karena nanti untuk kotoran-kotoran yang ada di bawah itu bisa masuk sini, saluran ini. Ya, jadi arus air, suplai air itu nanti ada 3 ya. Jadi nanti dari waterfall 1 dari sini, kemudian dari tengah itu nanti akan nyentor ke sana. Kemudian yang dari sana itu dari bawah dia akan ke sana. Jadi nanti kotoran itu diharapkan berkumpul di tengah, kemudian disedot oleh bottom drain. Nah, kemudian nanti di sini ada pipa di sebelah sini nanti untuk skimmer. Tujuan skimmer itu untuk membersihkan yang di atas, kotoran di atas itu nanti masuk ke skimmer. Nanti kalau udah jadi, gue akan kasih tahu juga caranya bikin skimmer kayak gimana. Terus satu lagi, ini kenapa ini lebih rendah dari yang lain? Ini nanti untuk backwashnya, ini untuk mesin. Jadi memang harus lebih rendah karena nanti kotoran akan jatuh ke sini semua.
paling itu aja. Nanti kita update lagi. Ini udah mau ditaruh begesting, mau dicor. Nanti di sini akan ditaruh begesting, dicor. Udah, jadi pipa-pipa semua ada di dalam cor. Jadi pemipaan itu adalah proses yang sangat penting, karena ketika kita salah pemipaan, ya sudah selesai pekerjaannya. Karena kalau sudah dicor nggak mungkin dibobok lagi, itu akan sangat beresiko gitu.